cerita Ya'juj dan Ma'juj itu ternyata dikaitkan dengan Zulkarnain, di mana di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 diceritakan itu ada sebuah kaum yang minta tolong kepada Zulkarnain untuk membuatkan dinding benteng yang melindungi mereka dari keganasan sekelompok orang, ya, mungkin suku bangsa, gerombolan yang suka mengganggu, merusak, bahkan merampok dan sebagainya. Mereka minta tolong kepada Zulkarnain untuk membikinkan dinding itu, membikinkan benteng di antara dua bukit. Nah, kawasan ini memang ada di pegunungan Altai, ya, memanjang itu dari barat sampai ke timur. Di sana ternyata hiduplah berbagai suku nomaden yang disebut sebagai suku nomaden Eurasia, yaitu antara Eropa dan Asia. Karena memang itu kawasan yang sangat luas, di mana itu bentuknya adalah padang rumput, ya, stepa, dan di sana hiduplah banyak suku yang digambarkan sebagai orang-orang nomaden. Nomaden itu berpindah tempat, tidak punya tempat tinggal khusus. Mereka punya tenda, punya kemah, dimanapun mereka ingin tinggal bermalam, maka tinggal dan bermalamlah dia di sana dengan mendirikan tenda-tenda itu. Nah, mereka ini digambarkan sebagai suku-suku yang brutal, yang sangat ganas, yang suka membuat kekacauan, keonaran, bahkan menginvasi, menjajah, merampok, memperkosa dan menghancurkan suku-suku pemukim yang ada di sekitarnya itu. Tidak hanya satu suku ternyata, suku nomaden Eurasia ini, ya, atau Eurasia ini, mereka itu ada yang disebut sebagai suku Skythia. Yang ini ada di kawasan Persia. Ada lagi suku Hun yang berkulit putih atau disebut suku Hun putih, yang menjadi cikal bakalnya bangsa-bangsa di Afghanistan, ya, Turkmenistan dan Uzbekistan. Ada lagi yang lebih ke timur lagi yang menjadi cikal bakalnya orang-orang Rusia, ya. Ada lagi yang dari suku Turk yang nanti akan menurunkan suku-suku Turki dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada sejumlah suku nomaden yang hidupnya memang berpindah-pindah di kawasan Asia Tengah itu, antara Eropa dengan Asia. Tipikalnya, karakternya adalah ganas, brutal, sadis, suka merusak, menghancurkan, merampok para penghuni atau siapapun orang-orang, ya, yang melewati kawasan itu. Mereka itulah yang oleh Al-Quran disebut sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Karena itu memang tidak hanya dari satu kelompok saja, Ya'juj saja, tapi juga Ma'juj. Jadi ini gambarannya terdiri dari banyak kelompok, banyak gerombolan yang tipikalnya melakukan perusakan di muka bumi. Mufsiduna fil ardi, begitu. Ya'juj dan Ma'juj adalah gerombolan yang suka melakukan perusakan di muka bumi. Al-Quran sudah menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj itu ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Masehi. Dan ternyata kalau kita telusuri, memang cerita Ya'juj dan Ma'juj ini sudah muncul di kitab-kitab agama sebelumnya, agama Nasrani, ya. Bahkan lebih tua lagi, dalam perjanjian lama, itu berarti adalah zaman Nabi Musa, dengan kitab Taurat yang berbahasa Ibrani. Digambarkan Ya'juj Ma'juj itu dengan nama Gog dan Magog. Ya, jadi bahasa Ibraninya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Gog dan Magog. Itu digambarkan di dalam perjanjian lama bahwa memang ada suku-suku yang ada di kawasan Asia Tengah antara Eropa dan Asia, di padang stepa yang nomaden, mereka pasukan berkuda yang suka melakukan kekerasan-kekerasan yang brutal, membuat kerusakan dan mengganggu penduduk-penduduk di sekitar itu. Bahkan mereka melakukan invasi sampai ke Eropa, ya, ke Persia, ke Turki, ke arah Rusia, dan sebagainya. Mereka itulah yang dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Gog dan Magog, yang kemudian sekian generasi kemudian
Dalam Al-Quran dilafadzkan dalam bahasa Arab sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kesimpulannya apa? Sebetulnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sekelompok orang, gerombolan orang yang sudah sejak lama ada. Tetapi ternyata ini akan terus ada sampai di akhir zaman. Sehingga dalam 3 kitab suci, Taurat, Injil, dan Al-Quran, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog ini terus diceritakan sebagai peringatan buat kita bahwa akan muncul itu, kapanpun itu akan muncul. Di zaman dulu yang muncul, di zaman pertengahan yang muncul, di akhir zaman juga akan muncul. Jadi di zaman sebelum Masehi itu adalah para nomaden ya, dengan berbagai suku yang saya ceritakan tadi, ada suku Skythia, ada Hun, ada Wusun dan sebagainya. Ternyata di abad pertengahan ini muncul lagi juga dari suku nomaden itu, yaitu bangsa Mongolia.